Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Inco. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, kita akan mulai dari time frame monthly, dan jangan lupa skalanya logaritma. Di sini kita lihat nih, harga berada di atas Kumo monthly, yang artinya ini adalah bullish. Tapi sejak April kemarin, dia sedang terkoreksi, oke? Jadi artinya, kondisi sekarang, Inco ini adalah bullish yang sedang terkoreksi. Next, kita zoom di time frame weekly. Kalau weekly, kita lihat ya. Di sini harga berada di atas Kumo monthly, Kumo weekly. Tapi kalau kita lihat, Kumonya ini cenderung flat. Nah, yang artinya, ini lebih ke sideways. Nah, terus, kenapa dia sideways? Karena sebenarnya dia ada resisten terdekat nih di sini. Nah, kenapa di sini kan? Karena kalau kita lihat ya, sejak April ini kan ada rejection yang sebenarnya sangat kuat kan. Nah, rejection ini dia langsung drop nih. Dropnya juga cukup impulsif kalau kalian lihat ya. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, ini drop, base, drop, oke? Jadi area sini, sebenarnya ini ada area supply yang sangat kuat nih. Nah, maka dari itu, Inco sebenarnya ketahan nih di area supply ini, oke? Nah, next kita zoom di time frame daily. Kalau daily, kita lihat ya, harga berada di atas Kumo, yang artinya secara jangka pendek ini emang masih bullish trend, oke? Tapi kalau kita lihat candle-nya juga, ya kurang enak sih kenaikan kayak gini, oke? Selanjutnya, kita mau cek nih, gimana sih kondisi Inco secara fundamental. Pertama yang harus kita cek yaitu ekuitas atau nilai bukunya. Nah, di sini kalau kita zoom out, tiap tahun ya, nilai buku dari Inco ini cenderung naik, yang artinya secara kinerja Inco tiap tahun itu sebenarnya cukup oke. Nah, cuma kalau kita lihat EPS-nya, ini sempat drop 2008 sampai ke kurang lebih di 2018, sehingga harga sahamnya ini juga drop cukup signifikan, oke? Nah, tapi kalau kita, ini kan udah lewat ya, kita lihat di beberapa tahun terakhir nih. Beberapa tahun terakhir ini naik nih, cukup bagus. Jadi wajar harga Inco ini bisa naik cukup signifikan, oke? Nah, cuma kan ini per tahun kan? Ini per tahun. Kita mau cek per quarternya. Nah, untuk per quarter kalau kita lihat ya, nilai bukunya ini masih naik, oke? Cukup bagus. Dan kita tandai ya nilai bukunya di 3559. 3559, oke? Ini adalah nilai buku dari Inco. Kita hapus aja ini. Nah, terus masalahnya di ini nih, EPS-nya. Quarter 2 ini cukup tinggi, 121 EPS-nya. Dan sekarang ini cuma 26, hampir 1/5 dari kuartal sebelumnya. Ini drop yang cukup signifikan loh. Dan kalau kita lihat ya, jadi sejak 2019 kemarin, Inco ini EPS terendah kedua yang pernah terjadi, oke? Nah, sehingga kemungkinan ya, wajar kalau beberapa minggu atau 1-2 bulan ini drop cukup signifikan. Karena ya ini baru keluar kan. Sebenarnya kan ini keluar, Q3 keluar karena Q3 itu kan sebenarnya terjadi di sini kan, di kurang lebih dari sini. Nah ini hasil dari sini itu baru keluarin Q3-nya, oke? Nah maka dari itu, jadi wajar nih kenapa dia bisa drop cukup signifikan, oke? Nah, terus next kita mau cek nih gimana rasio keuangannya. Untuk rasio keuangannya kita akan hitung. Coba nih, pertama kita lihat pair-nya ya. Nah, di sini saya akan gini, oke? Nah, kalau kita lihat ya, pair dari Inco, itu kalau kita lihat kecenderungannya pair Inco itu ada di kurang lebih 20, ini nih, di 20 pairnya, oke? Lihat nih, dia kurang lebih selalu di 20 kan. Nah, sehingga kalau kita lihat kondisinya, pair sekarang ini ada di 23, ini emang sedikit lebih mahal dari pair yang seharusnya, oke? Nah, kalau lihat ROI-nya gimana? ROI-nya sebenarnya cukup bagus di beberapa tahun terakhir. Nah, terus next kita mau hitung nih, PBV-nya gimana? Kita akan hitung nih, rata-rata dari 5 tahun terakhir itu ada di 1,45, oke? Kali nilai bukunya. Nilai bukunya tadi berapa? 3550, oke? Berarti nilai rata-rata 5 tahun terakhir harusnya di sini nih, 5147. 5147. Ini adalah rata-rata Inco 5 tahun terakhir, oke? Terus next, kita lihat rata-rata lower band-nya. Lower band-nya di bawah 1 ya, jadi itu kemungkinan bakal di bawah 3500, jadi nanti aja kita hitung. Kita hitung nih, pair-nya. Pair-nya kalau mau 20 itu gimana? Berarti harga sekarang ini di 7300. Bagi pair sekarang itu ada di 23,754 kali 20.
Berarti secara pair dia ada support di sini nih. 6146. Oke. 6146. 6146. Nah, dari rasio keuangan kita udah dapat nih support dari Inco sendiri. Pertama, dia ada support secara pair itu di 6150. Secara PBV atau rata-rata 5 tahun terakhir itu ada di 5150. Dan secara nilai buku sebenarnya ada di 3500. Untuk melakukan proyeksi ke depannya, kita akan menggunakan metode Elliott Wave. Nah, di sini saya akan langsung gabungin sama momentum. Kita akan mulai counting dari swing yang signifikan. Low paling rendah kan ada di sini, di 2005. High paling tinggi di sini, 2007. Nah, sedangkan sejak 2007 sampai sekarang kelihatannya koreksi, oke? Maka dari itu saya akan counting dari sini nih. Saya akan tarik dulu swingnya. Ini turun, terus dia naik. Lihat nih, saya tarik sesuai momentumnya juga ya, sama swingnya. Ini turun, ini naik sampai sini. Terus ini turun. Ini kenaikannya udah selesai, saya akan anggap di April, dan sekarang adalah turun, oke? Nah, pertanyaannya sekarang, yaitu, kenapa saya anggap kenaikannya sebenarnya sudah selesai? Pertama, karena di sini ada bearish divergence, oke? Nah, setelah bearish divergence terjadi, dia belum bisa melakukan break resistance-nya sampai sekarang, oke? Dan ditambah lagi tadi di sini sekitar 8.000 itu ada supply yang sangat kuat, oke? Nah, terus next. Countingannya gimana kalau kayak gini? Kalau kayak gini ya, saya akan counting. Sebenarnya saya lihat nih, ini adalah W, X, Y, X, Z. Kenapa saya counting ini W, X, Y, X, Z? Karena kalau kita lihat ya, ini ada satu resisten yang sangat kuat nih, sejak 2010 sampai COVID kemarin. Nah, jadi saya akan anggap penurunan yang ini sebenarnya satu swing, oke? W, X, Y, X, Z. Nah, terus next. Setelah itu, terus nextnya apa? Terus next, saya akan counting ini sebagai A, B, C ini W, terus ini W, X, Y, X, Z ini X, terus ini A, B, C ini Y. Selesai kan? Tapi sebenarnya bisa jadi dia W, X, Y, X, Z lagi. W, X, Y, sekarang adalah X, nanti ada Z. Nah, ini untuk skala yang lebih besar ya. Nah, kayak gini. Nah, artinya, sebenarnya secara countingannya, sebenarnya secara Elliott Wave, Inco ini kurang menarik, oke? Karena dia masuk ke dalam sideway yang sangat besar. Kita akan fokus nih ke wave terakhir ya, yaitu wave X. Kita akan zoom di time frame weekly. Nah, berarti kita akan fokus ke sini. Selama harga belum bisa melakukan break di resistance ini, maka analisa ini valid, oke? Secara Elliott Wave-nya. Saya akan hapus ini, oke? Invalidation level itu ada di 8750, oke? Nah, terus next, kita lihat nih, penurunannya itu apa? Kalau kita lihat ini ada 3 gerakan turun, maka saya akan counting ini sebagai W. Ini naiknya 3 gerakan X, dan sekarang adalah nanti ada Y, oke? Nah, karena ini kurang jelas ya. Pertama nih, kita lihat ya, kenapa saya counting ini W, X, Y? Karena secara Ichimoku ini juga masih kecenderungannya lebih sideways atau koreksi, oke? Nah, maka dari itu saya nggak akan counting ini udah selesai koreksinya, oke? Next, kita zoom di time frame daily. Kalau kita lihat ya, time frame daily ini adalah W. Terus X-nya apakah udah selesai? X-nya ya, kita lihat. Pertama ini naik. Terus dia ini lebih ke triangle ya. Ini A, B, C, D, E. Terus naik, oke? Dimana ini ada, saya akan counting ini wave A, ini B, ini C. Oke, dimana di sininya ada triangle. Nah, terus pertanyaannya, wave C-nya udah selesai belum? Kalau wave C-nya ya, saya akan zoom di H1 misalnya. Kita zoom ya. Kalau kita lihat H1 ini sebenarnya udah ada tanda-tanda bearish divergence, oke? Nah, terus kalau kita counting ini, C kan itu impulsif kan, berarti saya akan counting ini 1, ini 2. Ini bisa 1, agak kecil, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, dan 5. Nah, bisa jadi C udah selesai sebenarnya, oke? Nah, cuma karena harga ini sebenarnya masih dalam bullish channel kan. Nah, jadi saya akan abaikan dulu ini, walaupun ada divergence ya. Kita balik ke time frame daily. Kita lihat ya. Nah, di sini untuk memastikan C-nya sudah selesai atau enggak, kita akan pakai trendline saja, oke? Nah, di sini saya akan tarik trendline gini. Oke. Nah,
Dimana selama harga masih di atas trendline, oke, maka C belum selesai, oke. Nah, tapi kalau misalnya harga udah break trendline, artinya dia akan artinya wave C udah selesai dan dia akan turun ke wave Y, oke. Nah, jadi dia masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan. Nah, untuk mencari target dari kenaikan wave C, kita mau pakai Fibonacci nih. Pertama saya akan tarik dari A ke B, karena ini triangle, saya tarik ke low paling rendahnya ya, ke sini. Terus proyeksikan panjang wave A ke wave B, ke sini ya. Apakah ada cluster? Cluster paling kelihatan itu ada di sini, oke. Dimana tadi ini juga angka resisten dari Ichimoku. Ditambah kalau kita lihat di samping ya, ini adalah area supply yang sangat kuat. Dan satu lagi nih, dia ada angka Rp8.000, yang artinya Inco ini ada resisten kuat di plus minus Rp8.000 nih, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah C ini akan naik ke Rp8.000? Jawabannya belum tentu ya. Selama harganya di atas trendline, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk naik ke 8.000. Tapi bukan berarti dia pasti naik ke 8.000. Oke, jadi ada kemungkinan dia juga langsung drop, oke. Nah, jadi hati-hati buat Inco kalau misalnya dia udah break dari bullish trendline, bisa jadi target kenaikan 8.000 ini udah nggak akan dicapai, oke. Nah, terus next, setelah dia drop dari bullish trendline-nya, hati-hati dia mungkin akan turun ke wave Y. Nah, wave Y-nya ada di mana nanti akan kita cari setelah wave X-nya udah selesai, oke, atau setelah dia udah break. Nah, tapi sebenarnya udah ada clue sih dari fundamental. Pertama, Y-nya itu mungkin ada di sini, 6.100 sampai Rp6.000. Terus atau Y kedua itu ada di ini, 5.100 sampai Rp5.000 nih. Nah, jadi target wave Y itu secara gambaran besar tuh sebenarnya udah ada nih. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya, Inco secara jangka panjang ini perusahaan yang cukup bagus. Tapi kalau kita lihat kuartal 3-nya ya, itu drop EPS cukup signifikan. Sehingga wajar kalau Inco ini mengalami koreksi yang cukup besar, oke. Nah, terus secara jangka pendek ini memang masih bullish ya, bullish trend, oke, di atas trend line. Range kenaikannya itu maksimal kurang lebih di 8.000, itu kurang lebih 9 sampai 10%. Nah, tapi apakah dia bisa langsung drop? Jawabannya bisa. Jadi hati-hati ya kalau misalnya Inco ini drop di bawah trend line-nya, itu mungkin dia akan kejar di wave Y, di mana wave Y ini akan kita proyeksikan ke depan. Tapi kalau secara fundamental ya, kita sebenarnya udah ada clue-nya sih. Y ini mungkin bisa berhenti di 6.000 atau bisa berhenti di 5.000, oke? Nah, tapi akan kita update kalau udah terjadi. Sekian untuk analisa Inco, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silahkan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.